Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Hari ini hari kedua ya, di bulan suci Ramadan kita sudah melaksanakan ibadah puasa 2 hari pertama ya, dan besok kita memasuki hari ketiga, dan mudah-mudahan kita yang menjalankan ibadah puasa diberi kesehatan, kekuatan, dan kesabaran ya. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut sahabat, coba katak. Oke, kita langsung ke katak aja ya. Jadi ini baru bulan 4 katak, kenapa rata-rata 30.000, 35. Nah, ini katak ya. Rata-rata harganya mungkin tingkat tengkolak itu 30, 35, mungkin ada yang 40, mungkin ada juga yang 50, tapi ramenya 30 gitu. Toh kalau misalkan 2020 dulu katak itu nyampe ratusan ribu, tapi tetap saya ngalamin dulu 2020 itu kami pernah nerima 20-30 ribu katak di bulan 2, katak potes, katak bintang gitu kan, karena beresiko gitu. Ini contohnya udah dorman nih, ini juga udah dorman, cuman kan ini belum kering gitu. Kalau ini dibiarkan di lahan ya mungkin nantinya bisa seperti ini. Tapi kalau kondisi seperti ini yang masih agak putih-putih basah, kita ambil, kita karantina di rumah, ada risiko busuk juga gitu kalau ketumpuk. Tapi kalau di lahan itu kan kena angin, kena panas, kena hujan, nantinya akhirnya jadi seperti ini, keras gitu ya. Jadi kenapa katak pada bulan 4 ini murah, dikarenakan yang beli bibit juga mau diapain kan gitu. Kalau harus memilih beli bibit katak di bulan 4 ya mending nanti beli bibit di katak di bulan 6, bulan 7, bulan 8, atau sudah mendekati ke penanaman gitu. Kalau sekarang kan disimpan, kita harus punya penyimpanan gitu. Resiko susut, resiko busuk, dan kualitas katak sekarang kan juga nggak seperti ini semua gitu ya. Dikarenakan ya apalagi sekarang bibit umbi produksi juga belum jelas harganya berapa, pabrik belum pada buka gitu kan. Ngapain petani mau beli bibit dari sekarang gitu. Kita tunggu sampai pabrik buka dan harga umbi produksi dari panenan petani cair gitu, baru mungkin katak juga ikut nanti ada pasarnya lagi gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan petani pemula nggak sebanyak maksudnya peminat penanaman porang tahun 2022 ini mungkin berkurang gitu, nggak seperti tahun 2020 atau 2021 kemarin gitu. Tapi saya yakin porang tetap laku lah gitu kan, porang tetap laku, jadi bibitnya juga pasti laku ya. Saya pribadi juga pasti terus memperluas penanaman ya, sebagai petani memperluas penanaman gitu. Dan di hari ini tanggal 4 ya, besok udah masuk tanggal 4 ya. Iya, sekarang tanggal 4. Belum ada kabar dari pabrikan, tapi insya Allah lah ya. Kalau porang itu kita meskipun ada di pedalaman, dimanapun itu porang berada, rata-rata kan tengkolak itu agak dalam rumahnya, ke pedalaman, ke pegunungan, termasuk rumah saya juga ya. Tetap kalau porang itu nanti ada yang jemput gitu, ada yang nyari gitu. Kalau porang itu kayak apa ya, kayak bidadari lah ya, kayak bidadari yang turun dari kayangan gitu, kayak bidadari yang turun dari langit. Nanti kalau udah waktunya, nanti juga ada yang cari, dijemput gitu, tanpa kita harus ke pabrik juga pasti ada yang nyari. Saya dulu kemarin juga setiap tahun nyari barang itu sampai ke Cianjur, ke rumahnya Mak Nur tuh, jauh itu kan, dia ambil, dicari gitu, karena kita butuh barang gitu. Dikarenakan ini belum ada lemparannya, baik produksi maupun bibit, ya mungkin masih tertahan. Jadi petani diminta untuk bersabar dulu, meskipun beberapa hari lagi ya, semakin hari kita semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dan mudah-mudahan, saya yakinlah semua petani porang, petani yang kuat, yang tangguh, yang secara finansial kuat. Meskipun kita harus menunda panenan tanpa sebelum lebaran, insya Allah masih bisa lah ya menutupi segala kebutuhan hidup sehari-hari gitu. Dan mudah-mudahan nanti juga ada kabar baik, dan kami juga sudah mendapatkan beberapa kabar baik
Dan gitu sahabat, harga katak jadi alasannya kenapa murah karena penanaman yang masih lama gitu. Coba aja, coba ya kita berpikir secara tenang aja. Seandainya misalkan saya petani atau saya pemula beli bibit katak dari bulan 4 ini mau diapakan kan? Tetap nanti tumbuhnya kan bulan 12 gitu. Kalau beli sekarang disimpan lama, buat apa? Terus sekarang petani juga mau ditanam di mana, lahan-lahannya juga masih belum dibongkar, belum dorman gitu. Mau ditanam di mana, mau beli katak gimana kan? Petani juga sekarang punya kataknya gitu. Nanti pasti ada ini diserap lagi bibit gitu. Diserap kemana? Ya mungkin ke penanaman yang lebih luas lagi, mungkin ke Makassar atau kemana gitu kan. Ke PT atau kemana lah gitu kan, yang membuka lahan lebih luas lagi. Nanti juga katak diserap lagi gitu, ada pasarnya. Kalau udah waktunya mahal jatuh ya, kalau udah waktunya mahal nanti mahal lagi. Itu tuh ke bawah ya, biarin lah tuh, jadi jatuh kan, nggak sengaja loncat. Mungkin katak terlalu banyak dibicarakan, mungkin dia marah loncat ke bawah gitu. Jadi nanti juga kalau udah waktunya produksi, insya Allah mudah-mudahan bulan 4, nggak bulan ini, bulan 5 ya. Prediksi saya di angka 5 sampai 6 ribu itu pabrik gitu. Kalau di tingkat pengepul ya mungkin tinggal diperhitungan aja gitu. Kalau udah waktunya mah nanti juga ibarat apa ya, nanti juga lah banyak kumbang yang datang lah ya. Banyak kumbang yang datang untuk menghisap madu gitu. Jadi jangan sampai kita punya pikiran, wah nggak laku gitu, wah murah gitu. Tunggu, sabar gitu. Sabar aja. Mungkin pihak-pihak pabrik lagi menguruskan legalitasnya, persyaratannya gitu kan. Yuk. Terus mungkin juga masih banyak petani-petani yang lagi menguruskan registrasinya gitu. Registrasi lahannya yang belum selesai, termasuk saya juga. Masalah registrasi kita tidak berburuk sangka, kita tidak berpikiran jelek, ya itu mah terserah gitu. Kita kasih respect atau kita menghormati orang yang berjuang melakukan registrasi, kita menghargai yang tidak mau melakukan registrasi, kita hargai gitu. Atau ya kita kembali ke kita lagi. Mau registrasi ya silakan, nggak jadi masalah gitu kan semuanya, tapi yakin pasti laku lah. Banyak jalan menuju Roma lah ya. Iya. Kita ke Roma mau lewat mana? Mau lewat Turki, mau lewat Ukraina, atau mau lewat Rusia? Bisa. Mau lewat Belgia, mau lewat Belanda kan, atau mau lewat Irlandia gitu. Mau lewat Spanyol, mau lewat Moldova gitu. Bebas gitu. Cuman dengan registrasi mungkin ada nilai-nilai plusnya yang nggak registrasi, iya lebih mudah gitu. Tapi bukan berarti yang tidak registrasi tidak laku. Insya Allah saya katakan laku lah gitu ya. Banyak jalan menuju Roma gitu kan. Carilah ilmu ke negeri Cina gitu kan. Carilah ilmu sampai ke Beijing. Carilah ilmu sampai ke mana itu. Aduh. Jadi gitu ya guys, obrolan di malam ini tentang harga katak yang katanya 30.000, kita berpikir positif aja. Simpan aja dulu lah gitu. Nanti kita jual bulan 5, bulan 6 pasti mahal. Ya kalau mahal ya nanti juga harganya mahal lagi gitu. Nggak mungkin kalau di pasaran harga katak 200.000, pengepul beli 30.000, nggak mungkin gitu. Kalau mau harga segitu ya saya terima, tapi risikonya gini gitu, nggak muluk-muluk. Harganya segini, emang kualitasnya kayak gini gitu. Seperti ini ya. Ini katak dorman nih, contoh ya, kalau diginiin sedikit juga hijau tuh dalamnya gitu. Karena ini masih bulan 4, bulan 5, karena kualitas katak maupun umbi itu semakin masuk ke bulan musim kemarau itu semakin bagus kualitasnya. Selama masih ada hujan ya mungkin terus basah gitu ya. Nanti kemarau ini lebih kuat, bulan 5 lebih kering, bulan 6 lebih kering. Masuk bulan 9, bulan 10, bulan 11 bertunah sendiri, ditanam jadi. Udah gitu. Jadi jangan sampai berpikir harga terlalu murah lah ya gitu. Kami terus memberikan support ya, semangat
Jadi insya Allah sudah banyak kabar yang kami terima. Insya Allah pabrik pasti buka. Ya mungkin pabrik nggak buka, tapi ya mudah-mudahan buka lah gitu. Desas-desus kabar di bulan 2, bulan 3 kemarin termasuk bulan 4 gitu kan, harga yang beredar murah, tidak laku dan sebagainya. Itulah bumbu lah, anggap aja bumbu kan, supaya masakan itu lebih terasa rasanya, ada rasa asinnya, ada rasa manisnya, ada rasa pedasnya gitu. Oke, jadi tolong diharap bersabar aja dulu gitu untuk semua petani. Toh kalau dibongkar sekarang juga kan belum dorman, sayang. Nggak cukup dorman kan, nggak cukup pohon itu roboh dorman, bukan itu gitu. Kalau pohon-pohon itu semua juga tanpa saya ajari udah tahu lah gitu ya. Sekalipun petani pemula kita harus tahu yang mana yang dorman. Pohon roboh ya belum dorman atuh, kalau kataknya belum copot, daunnya belum kering gitu. Yang dorman itu pohonnya udah nggak ada atau udah kering lah, batangnya udah terkelup, udah copot dari umbi, akar-akarnya udah lepas itu. Kataknya pada tergeletak. Kataknya udah pada loncat semua, itu udah dorman, kita dorman gitu ya. Jadi tenang, berpikir tenang, sabar, dan jangan mencaci atau membuli gitu. Wah, orang hancur, harga murah gitu. Kita hadapi aja gitu. Enjoy. Toh tidak terlepas dari itu, namanya juga hasil bumi. Mungkin jagung semua juga ada naiknya, ada turunnya gitu. Ya orang juga sama kan gitu. Tapi yakinlah gitu kan, pasti indah pada waktunya gitu kan. Yakinlah pasti indah pada masanya gitu kan. Semangat gitu. Oke Pak Teddy, silahkan. Ya kalau pelosok yang jauh gimana, siap jemput Mas? Siap jemput. Saya sudah katakan, orang itu ibarat kalau udah waktunya. Saya sendiri sih sebenarnya jarang kirim produksi ke pabrik. Saya bikin chip lalu kita kirim ke pabrik, seperti ke Mister Yang, ke New Star, atau ke eksportir gitu. Bahkan dijemput gitu ya. Kalau ke New Star ya kita kirim ya dalam bentuk chip. Tapi kalau produksi jarang gitu. Berapa sih produksi? Paling kita ngambil lebih 300 perak sampai 500 kalau dijual basah. Nah kalau udah di chip kan baru kita ketemu gitu. Mudah-mudahan misalkan taruh aja harga chip misalkan 40.000 kan, kalau 1 ton itu kan 40 juta. Misalkan kita beli chip itu 5.000, misalkan 5, taruhlah 61. Berarti 5 kali 6, 5 juta kali 6 ya berarti 30 juta ya. Kalau dibikin chip jadi 1 ton kan kita masih punya 10 juta dipotong mungkin biaya yang kerja lain, mungkin ada masih lebih lah buat beli kopi dan rokok lah gitu ya. Sisanya kita bisa bayar yang kerja kan, lumayan gitu. Kalau sekarang kan rendah masih tinggi gitu ya. Jadi orang itu mau ada di pelosok dimanapun pasti nanti kalau udah waktunya pasti dicari gitu, dijemput gitu. Oke sahabat, sekali lagi bersabar, simpan kata-katanya. Kalau harga sekarang murah ya simpan. Coba nanti kita tawarkan atau kita pasarkan di bulan 5, pasti harga bagus. Thank you, terima kasih.